Lanjut, Sri Mulyani jawab gugatan Bambang Trihatmojo hari ini. Sidang lanjutan dari gugatan Bambang Trihatmojo ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dilakukan hari ini. Bambang Tri menggugat Sri Mulyani atas perkara piutang SEA Games yang berujung pencekalan dirinya. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kuasa hukum Bambang Prisma Wardana mengatakan sidang dilakukan secara elektronik pukul 10 pagi tadi. Agendanya adalah penyampaian jawaban dari Kementerian Keuangan. Insya Allah nanti jam 10 agenda persidangan. Sidang secara elektronik, agendanya jawaban Kemenkyu, kata Prisma kepada Detikcom Kamis 5 November. Adapun sidang pertama yang dilakukan pada Kamis 22 Oktober lalu, pihak Bambang sudah menyampaikan gugatannya ke PT UN Jakarta. Namun hingga kini pihaknya enggan memberikan penjelasan secara rinci soal gugatan yang sudah disampaikan di PT UN. Yang jelas dari detail perkara dalam website SIPP PT UN Jakarta ada 4 petitum gugatan dalam detail perkara yang diajukan pihak Bambang. 4 petitum gugatan itu bisa dilihat di halaman berikutnya. 4 petitum itu adalah sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri Saudara Bambang Tri dalam rangka pengurusan piutang negara. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Menteri Keuangan. Keempat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dari catatan Detikcom, perseteruan antara Bambang dan pihak Kemenkyu terjadi karena pencekalan kepada Bambang untuk keluar negeri terkait dengan piutang penyelenggaraan SEA Games 1997 yang ditagih ke Bambang. Sri Mulyani menyodorkan piutang negara yang harus dibayar putra ketiga Presiden Soeharto itu sebesar 50 miliar rupiah ditambah bunga 5% per tahun. Kuasa hukum Bambang Prisma pernah menjelaskan kasus yang membelit kliennya terjadi saat Bambang menjadi ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 1997. Untuk teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Ayah Bambang yang kala itu merupakan seorang presiden menggelontorkan uang 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden. Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensesnek, kata Prisma kepada Detik.com Minggu 27 September. Menurut Prisma, dana tersebut sebenarnya merupakan dana talangan untuk kepentingan SEA Games 1997. Karena komitmen konsorsium mitra penyelenggara pada dasarnya hanya kesanggupan dalam penyelenggaraan SEA Games. Dana kesanggupan konsorsium maksimal 70 miliar. Namun sebagaimana audit ternyata lebih dari 156 miliar tidak meliputi dana pembinaan atlet. Dana talangan itu membengkak karena dikenakan bunga per tahunnya. Prisma melihat tagihan ke kliennya tidak berdasar. Bunganya 5% setahun yang sebenarnya itu talangan yang disebut sebagai utang hingga selesai dilakukan audit keuangan. Namun yaitu unsur politiknya dibawa-bawa apalagi tanpa diduga Presiden Soeharto lengser di 1998. Nah, karena Bambang Tri merasa bukan penanggung jawab PT Tata Insani Mukti, maka ia keberatan bila harus menanggung tagihan tersebut. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti. Yang menjadi subjek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subjek hukum, sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi yang diminta pertanggungjawabannya yaitu PT sebagai subjek hukumnya, tegas Prisma. Bambang Tri, coba ya. Mungkin ada berita terbaru.
Bambang Trihatmojo. Ya, ditunda lagi pemirsa. Jawaban belum siap. Sidang Sri Mulyani Bambang Trihatmojo ditunda. Sidang gugatan Bambang Trihatmojo ke Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati di PT UN Jakarta kembali ditunda. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Bambang, Prismawardana. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban oleh pihak Sri Mulyani untuk gugatan yang ditujukan Bambang. Prisma menilai Kementerian Keuangan belum siap dengan jawaban tersebut, makanya meminta penundaan sidang. Prisma juga sempat memberikan tangkapan layar platform e-court PT UN Jakarta kepada Detikcom yang berisikan permintaan pihak Sri Mulyani untuk menunda sidang ke tanggal 12 November. Mereka sepertinya belum siap dengan jawaban minta penundaan sidang, kata Prisma kepada Detikcom lewat pesan singkat Kamis 5 November. Bambang sendiri menggugat Sri Mulyani atas perkara piutang SEA Games yang berujung pencekalan dirinya. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sayangnya pihak Sri Mulyani tidak mencantumkan alasan penundaan dalam permintaannya kepada majelis hakim. Apa kata mereka? Tidak mencantumkan alasan, itu urusan internal mereka, kami tidak paham, sebut Prisma. Prisma pun mengaku sudah mengkonfirmasi penundaan ini ke panitera sidang. Dia menyebutkan sidang diputuskan untuk diundur seminggu ke depan, tepatnya pada tanggal 12 November 2020. Saya konfirmasi ke panitera penundaan sidang 1 minggu ke depan. Detikcom sudah mencoba bertanya apa alasan Kementerian Keuangan menunda jawaban atas gugatan dari Bambang Trihatmojo. Namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban. Bambang sendiri menggugat Sri Mulyani karena keputusan Menteri Keuangan nomor 108 tanggal 27 Mei 2020. Keputusan itu mencekal Bambang untuk bepergian ke luar negeri karena belum menyelesaikan pengurusan pembayaran piutang negara pada saat SEA Games ke-19 tahun 1997. Wah, kok gagal? Gagal lagi pemirsa. Ya, seperti diketahui bahwa Bambang Trihatmojo dilarang ke luar negeri karena belum beres piutang negara kepada dia, yakni sebesar 50 miliar rupiah plus bunga 5% per tahun, kalau tidak salah seperti itu ya. Namun sudah 2 kali sidang tapi belum juga dijawab oleh Sri Mulyani. Ada apa dengan Sri Mulyani? Kenapa nggak berani pemirsa? Padahal yang presiden bukan Soeharto lagi. Sudah 12 tahun bukan Soeharto lagi pemirsa. Kenapa nggak berani pemirsa? Kita cek lagi ya minggu depan karena ditundanya sampai minggu depan pemirsa. Kita cek lagi minggu depan ya gimana kabarnya. Oke, bye bye.